Karena kan kalau meramal itu kita melihat ke depan apa yang terjadi, sedangkan yang Via lakuin itu membaca apa yang Via lihat. Ada orang yang sulit dibaca. Kadang jidatnya tuh jujur, matanya fake gitu. Matanya jujur, jidatnya fake. Maksudnya punya sesuatu Kayak pegangan goib. Iya, pegangan goib. Ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Kamu itu gini. Ada yang DM Via kayak gitu. Teman Bang Dika itu dominannya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di podcast kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu boleh dikenalin namanya siapa? Cuma Dika lupa ya. Hai guys, kenalin nama aku Siti Alavia. Itu biasa saya panggil Via. Kadang ada juga yang manggil Sinchan. Sinchan kenapa? Ya. Mau yang bohongnya atau yang benernya? Yang bener dulu. Oh, yang bener dulu. Yang bener itu karena waktu kecil itu suaranya besar kayak Sinchan, panggil Sinchan. Kalau yang bohongnya? Kalau yang bohongnya itu kakek kan marganya Chan. Oh. Kebetulan memang orang Tionghoa. Iya. Jadi karena marganya Chan itu dibilang lah nama Cina aku tuh Sin, karena marga aku tuh Chan, jadi Sinchan gitu. Oh. Itu bohongnya ya? Itu bohong. Jadi udah banyak dosa bohongin orang. Sekarang Via lagi sibuk apa nih kalau sekarang? Sekarang itu paling sibuk kuliah online, terus sibuk ngisi-ngisi waktu luang jadi vokalisnya Peter C Entertainment. Berarti masih kuliah ya? Masih karena kuliah online. Kuliahnya di Duri? Di Unri. Di Unri, di Pekanbaru berarti ya? Berarti karena kuliah online makanya masih stay di Duri ya? Iya. Ini Via, abang kan sering lihat di Instagram nih. Iya. Itu tuh Via itu bisa dibilang ngapain sih kayak gitu tuh, apa namanya kalau di abang kan nggak ngerti kan. Kalau di orang awam kan abang nih memposisikan diri sebagai netizen nih. Iya. Kalau kita bilangnya kan peramal kan. Iya. Ya kan, kalau netizen ya kan. Iya. Yang lebih parahnya lagi kalau agak ke kampung dikit dukun katanya kan. Nah, kalau di anak mudanya bilangnya apa tuh Via? Sebenarnya itu ya Via sendiri nggak tahu ya Bang ya. Karena sebenarnya yang Via lakukan itu cuman membaca, bukan meramal. Karena kan kalau meramal itu kita melihat ke depan apa yang terjadi, sedangkan yang Via lakuin itu membaca apa yang Via lihat. Oh gitu. Berarti ada perbedaan ya, iya, antara kita ngebaca karakter seseorang. Berarti dia yang ngebaca tuh yang dibaca karakter kan? Iya. Misalnya gini, Via lihat abang, terus Via lihat, oh ternyata gini, udah gitu. Oh gitu. Bukan kayak oh ini lihat terus kedepannya bakal ngapain sih, enggak gitu. Itu karena tuh. kan kalau di Islam ya, di Islam itu kan yang namanya meramal itu nggak boleh. Iya benar. Tapi syirik katanya. Orang sering menganggap itu sebuah ramalan ke depan nggak? Enggak juga ya. Ada juga yang sering bilang ramal aku dong, padahal sebenarnya enggak. Bukan ngeramal ya, berarti bukan kita ngeramal. Ngebaca karakter seseorang. Nah itu tuh kan bisa dibilang nggak semua orang yang bisa memiliki bakat kayak gitu kan, kepandaian seperti itu kan. Nah Via sendiri itu bisa ngebaca itu apakah belajar atau memang udah dari lahirnya seperti itu gitu? Kalau menurut Via sih itu sebenarnya belajar, karena Via sendiri orangnya suka mempelajari sesuatu gitu. Jadi awal mulanya bisa reading karakter gitu karena dulu Via awalnya memang suka berteman, terus suka memperhatikan orang gitu kan. Lihat, oh ternyata dia begini gitu, begini karakternya. Terus ada lagi yang lain, oh dia begini karakternya. Ya, akhirnya Via simpulkan, Via kumpulin tuh. Terus SMA kan Via pernah jadi makeup artist gitu kan. Iya. Pernah jadi makeup artist. Jadi setiap klien tuh Via nilai orangnya gimana karakternya gitu. Terus lanjut lagi pas kuliah, Via iseng-iseng ikut kayak pelatihan psikolog online gitu kan. Pelatihan psikolog online, cara menilai orang dari apa yang dia dari gerakan tubuhnya gitu kan. Dari situ Via belajar lagi.
oh ternyata begini. Akhirnya Via perdalam ilmu itu. Via perdalam, ternyata di manusia tuh ada elemen-elemennya gitu. Jadi setiap manusia tuh ada elemen yang mempengaruhi, yang dominan, yang mempengaruhi orang itu untuk apa namanya ya? Bisa dibaca karakternya gitu. Iya, ada kayak apa ya bahasanya ya? Lebih spesifiknya gitu. Spesifiknya. Berarti Via itu ngebaca karakter orang tuh berdasarkan kalau sekarang iya. berdasarkan wajahnya. Oh jadi dari wajahnya nampak tuh. Iya. Tapi kalau dia lagi nggak, cara ngebacanya itu gimana? Kan ada orang lagi sedih nih, kan wajahnya murung. Iya. Kalau lagi senang kan wajahnya ceria. Iya. Ya, yang kita baca tuh dari bagian mana? Kan kalau kayak misalkan nih kayak peramal misalnya kan telapak tangannya nih, ini belok ke kanan nih suka nikung gitu. Kalau lurus nih kan gitu kan. Nah, kalau dari wajah tuh yang kita baca tuh apanya? Matanya, apanya? Apa sih yang elemen yang Via bilang tadi tuh yang bisa Via baca dari wajah seseorang gitu? Kalau Via bacanya ya, kalau pertama kali ketemu nih, dari jidat sama matanya. Dari jidat sama mata. Ya tapi ada orang yang sulit dibaca. Kadang jidatnya tuh jujur, matanya fake gitu. Matanya jujur, jidatnya fake. Ada yang begitu. Nah, berarti cara ngebacanya rumit berarti kan? Via mempelajarinya rumit nggak? Enggak. Karena mata orang gimana? Kayak kalau abang ngelihat mata orang tuh ya bulat, ya sipit kan? Iya sih. Berarti ada poin-poin yang kita perhatikan di wajah orang tuh ya. Jadi kita bisa ngelihat karakternya. Ya. Gitu ya Via ya. Berarti ini tuh nggak ada pengaruhnya. Mohon maaf dibilang kan kita anggap aja abang sebagai netizen kan. Karena kalau orang ada kepandaian sedikit, ujung-ujungnya ke jin. Ujung-ujungnya ya kan bisa sulap ngilangin sesuatu, dibilangnya jin ya kan. Berarti memang nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya. Berarti memang murni Via belajar. Ya, mungkin ada kelebihan tertentu kan, setiap manusia tuh mungkin ada dikasih kelebihan sama Allah gitu kan. Ya mungkin Via salah satu yang dapat itu. Mempelajari mungkin. Itu ya. Ya karena nggak semua orang yang punya intuisi yang kuat gitu. Terus keluarga Via tahu nggak kalau Via bisa ngebaca karakter gitu? Akhirnya tahu setelah Via show off gitu. Kalau dulu kan Via masih kayak jadi ini tuh sebagai tameng Via aja untuk menghadapi orang itu gimana nanti gitu. Oh jadi Via sudah mempersiapkan hal-hal yang terjadi ke depan ya. Bukan gitu. Jadi dengan lihat wajahnya kan, oh ini ke depan nih bakal masalahnya ke sini nih. Jadi bisa dihadapin kan. Nah, itu nalar lagi ya bagi kayak misalnya nih, oh nih orangnya begini nih. Ya udah sebaiknya aku gini-gini aja gitu. Kan ada orang yang jadi Bang Dika, ada orang yang auranya tuh kelihatan baiknya, kelihatan jeleknya. Ada malah orang itu yang kadang nggak balance. Ada yang aura baiknya naik, ada aura jahatnya naik gitu. Ya. Kadang ada yang kayak gitu, kadang ada yang konsisten aja, yang baik aja gitu. Baik aja terus ya. Biasanya yang kalau auranya jahat itu memang banyak penyakit hati biasanya gitu. Iya, berarti dari aura juga bisa. Iya. Bisa ngelihat ya. Terus tanggapan orang tua gimana Via? Ya orang tua kayak malah mendukung. Mendukung kan? Iya mendukung. Karena Via kan jurusan kuliahnya teknik kimia. Jauh ke psikolog kan, jauh. Iya, Ayah malah bilang, ayah punya buku-buku ini, coba aja adek pelajari gitu. Oh, kalau mau belajar gitu. Ya alhamdulillah orang tua ngedukung kan. Karena yang kita takutkan itu tadi nanti dikira Via ada yang ngikutin nih katanya. Serem ya begitu. Serem kan. Terus kalau di lingkungan gimana? Teman-teman gimana? Jadi kan ini kan kita bilang kan kayak Via bisa ngebaca karakter seseorang dari wajahnya kan. Iya. Teman-teman tuh jadi minder buat dekat atau enggak? Karena nanti kalau dekat si Via nanti kena baca bukannya awak ada utang segini katanya. Ada yang gitu Bang Dika. Iya, ada. Beneran, ada yang gitu. Malah ada yang Via iseng kan masuk live orang di Instagram, live teman. Jadi mereka tuh live-nya berempat ya? Ya mereka live-nya berempat. Jadi ada orang yang nggak Via kenal tuh tiba-tiba Via bilang, aku baca ya, gitu.
bacalah. Dia bisa gini loh kata teman Via. Akhirnya Via baca. Terus dia ngomongnya gini, iya bener kata. Iya bener. Nggak bisa dijadiin pacar nih katanya kan. Takut ketahuan bohong katanya gitu. Iya kan, karena abang pun berpikir kan, ini kayaknya nunduk aja lah nih sama Via, nanti kebaca pula kan semua. Ada lagi yang ngomong, ini nggak apa-apa, ini frontalnya nggak apa-apa kan Bang Dika. Jadi ada yang ngomong gini, dia ngomong sama teman Via, Bang, nanti dia tahu nggak kapan terakhir kali aku have sex gitu. Takut kebaca aibnya, padahal Via nggak tahu. Iya, gitu kan. karena kan pasti seseorang tuh tiap manusia tuh pasti ada aibnya sendiri kan. Iya. Jadi teman masih tetap ngedekat atau ada yang menghindar? Kalau menghindar untuk itu nggak ada ya, cuman tapi... ya mereka lebih wanti-wanti aja gitu, kayak ketahuan Bang Dika kalau dia tuh dekat tapi dia tuh takut sebenarnya. Iya. Nampak ya. Kelihatan. Nah kalau ini gimana? Kan gimana ya, bisa abang bilang kan kayak kita tuh punya kelebihan kan, kelebihan yang nggak dimilikin sama orang lain. Sedangkan orang sotoy aja misalnya nih, ada juga orang sotoy kan, misalnya itu orangnya itu kayak gini, ini orang kayak gini. Nah ada beban tersendiri nggak sama Via, misalnya tiap nongkrong tuh jadi nggak nyaman. Jadi misalnya kalau Via nongkrong tuh jadi memperhatikan orang aja karena lagi suka kayak gitu, ada nggak kayak gitu? Oh enggak, tapi kadang karena Via bisa kayak gini, Via jadi ini tuh bahan untuk ngobrol di tongkrongan. Oh gitu ya? Iya, karena ada yang minta bacain. Kadang teman Via kan habis Via tebak-tebak gitu kan, awalnya iseng. Kira bisa nggak liatin. Awalnya dia nggak percaya, dia kasih tahu orang terdekat dia dulu kan. Dia kasih tahu orang terdekat dia, ternyata benar yang Via bilang ke dia tuh benar, karakternya gini-gini. Oh iya benar gitu. Terus dia minta bacain lagi orang yang dia nggak suka. Dia minta bacain lagi. Akhirnya barulah dia minta bacain orang lain yang dia tuju gitu. Kalau Via itu bisa bacanya sampai ke, kalau aib enggak lah, tapi masa lalu masih bisa Via lihat. Yang paling apa tuh karakter ya? Karakter yang paling dominan. Dominannya berarti kita memang nggak bisa ngebaca sesuatu yang terjadi ke depan kan? Nggak bisa kalau Via. Berarti yang hari ini sama yang udah terjadi. Iya. Berarti ada lukisannya di kening ya? Enggak juga. Tapi kalau misalnya untuk baca ke depan itu, Via pakai nalar aja. Pakai nalar, pakai insting. Berarti kita bisa memprediksi kalau dengan sifat dia kayak gini, berarti ke depannya dia kalau nggak berubah bisa kayak gini kan? Iya. Gitu. Berarti insting aja sama kita. Ya. Kalau Via itu pas mau apa namanya, abang bilang ya? Ngebaca karakter seseorang itu terbaca tersendiri atau memang kan misalnya kita jumpa nih ketemu orang, kalau kita nggak niat baca nggak kebaca gitu, paham nggak maksud abang gimana? Paham. Atau memang pas ketemu tuh langsung kebaca, ini kayak gini, atau memang difokusin buat ngebaca si karakter orang gitu? Ya, jadi kalau misalnya Via mau baca orang, lihat levelnya dulu, Via mau baca sampai mana. Kalau misalnya pengen bacanya makin jauh ke dalam, itu harus Via lihat dia ya mungkin 10 detik lah Via tatap matanya gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak general readingnya aja, itu paling cuman perhatikan sebentar fotonya, udah paham gitu. Bisa ya? Berarti kayaknya bisa. Luar biasa. Abang boleh tahu nggak kalau di Duri ini Via sendiri yang bisa kayak gini atau ada teman-teman yang lain nggak? Setahu Via. Kalau yang show off kayaknya cuman Via, masih Via gitu kan. Tapi kayaknya kalau yang untuk baca-baca karakter sesuai intuisinya dia banyak kayaknya. Nah, tadi kan Via bilang dari awal show off berarti kan Via akhirnya, kalau dari kata-kata tadi kan kita bisa bilang akhirnya Via memberanikan diri buat memperlihatkan, kan itu bisa dibilang bakat kan. Nah, kenapa bagi Via sepertinya kelebihan tadi itu menjadi kekurangan sehingga harus show off dulu baru berani untuk itu? Karena yang namanya perbedaan itu kan kita takut ditolak orang banyak. Iya begitu awalnya. Itu aja sih alasannya. Terus awal Via berani gitu ya karena Via awalnya gabut, pengen baca gitu, pengen baca orang Akhirnya bikin question box di Instagram. Banyak yang ini, Via aja kaget banyak yang mau dibaca.
Widih gimana ini banyak, nggak sanggup kalau banyak gini. Akhirnya ya udahlah baca. Ternyata benar. Bulan berapa ya? 2020 kemarin, bulan 7 awalnya. Via berani show off. Tapi cuma sekali itu aja. Akhirnya karena gabut lagi, pas awal bulan puasa kemarin, Via coba lagi ya. Dan rame banget Bang Dika. Iyalah tuh abang lihat di Instagramnya kan, apa nggak capek? Nah yang kayak gitu tuh menguras, ada efek sampingnya nggak sama kita? Misalnya kan kalau kita gimana lebih gampang, kalau abang mikirnya kan sebagai netizen kan, kalau kayak gitu tuh mikirin orang bakal bikin kita tuh lebih gampang stres, kayak gitu nggak sama Via? Stres enggak, cuman ya butuh energi lah, butuh effort juga. Ya, berarti lebih gampang capek kalau ngebacanya terlalu ya. Capek. Nah terus ini Via kan Via nih show off di kapan kemarin? Berani untuk menunjukkan ke keluarga 2002 awal 2020 Ramadan ini ya. Nah terus ada nggak yang dibaca karakternya itu yang bilang nggak sesuai nih katanya? Pernah jumpa nggak? Pernah. Tapi itu nggak banyak. Paling cuman kayak satu. Misalnya dia tuh orangnya sebenarnya nggak ambisius. Tapi Via bilang di situ ambisius. Cuman cara penyampaiannya aja yang salah biasanya. Oh, jadi maksud Via tuh begini, tapi tersampaikan seperti ini begitu. Karena yang susah tuh menyusun kata-kata Bang Dika. Iya benar. Ngomong nih yang paling sulit kan. Iya. Ngerangkai kata-kata padahal maksud kita, makanya jadi salah paham kan. Iya. Benar. Nah, terus Via kan di teman-teman Via yang tadi nih yang pernah ngebaca karakter si teman-teman tuh kan, apa dia itu bikin ketagihan nggak orang-orang tuh buat tanyain, ini aku ada dekat sama ini, bacain dong. Iya. Iya. Gara-gara itulah Bang Dika, Via sampai iseng bikin price list ya. Kalau mau dibacain bayar. Iya. Harus kan? Iya. Harus kan? Gimana ya? Aduh, kalau diikutin terus nanti Via kan nggak enakan. Kalau diikutin terus nanti, aduh gimana ya? Nanti dia makin ada yang sadar diri, oh dia capek nih. Yeah. Ada yang nggak tahu diri, orang untuk bacain semua. Bentar aja kan. Bentar bacain. Baru kenal gebetannya, disuruh kita yang tanyain kan. Ya, banyak tuh Bang Dika, kayak gitu banyak. Capek juga. Beneran banyak kayak gitu. Kira-kira aku cocok nggak sama yang ini? Via bilang enggak. Langsung aja ya. Karena kita juga kan ada kesibukan masing-masing. Iya kan? benar. Kita juga ada kegiatan kan. Yang namanya manusia pasti kepo kan. Iya. Kita ini kan yang nomor satunya itu kepo. Makanya timbullah gosip-gosip kan. Iya Karena pergosip kan itu kan timbul dari kekepoan kan. Terus ini dia kedepannya maksud abang pernah nggak nerima gimana ya hal-hal negatif dari sekitar Via tentang bisa ngebaca karakter tadi? Pernah. Boleh ceritain? Pernah itu waktu Via takut sebenarnya cerita. Takut dia ngelihat videonya kan, terus dia kayak ngerasa oh nggak apa-apa aja. Jadi kan dia juga paham ternyata nggak kayak gitu kan. Jadi gini Bang Nika, dulu tuh pernah sebelum Via show off tahun berapa? 2018 kali ya. Jadi 2018 itu Via kasih tahu teman dekat Via, kamu gak usah lah dekat sama yang ini. Iya. Dia itu cuman manfaatin kamu aja. Kan kita yang namanya manusia itu nggak boleh terlalu percaya 100% sama ilmu magis, tapi kita nggak boleh juga takabur gitu kan, Bang Dika. Jadi Via bilang dia itu punya, Via bilang gitu, dia itu punya sesuatu. Maksudnya punya sesuatu? Kayak pegangan goib. Iya, pegangan goib. Ya terus? Dia itu punya sesuatu dan niatnya nggak baik gitu, Via bilang. Terus dia nggak percaya, dia orangnya memang bodoh amatan, cuek. Dia nggak percaya, Via juga nggak maksain. Oh ya udah gitu, buktiin aja sendiri nanti gitu. Akhirnya terbukti, ternyata memang si orang ini niatnya jahat ke teman Via. Niatnya jahat ke teman Via. Dan Via iseng, Via lihat, oh
rumahnya memang penuh dengan ini. Padahal Via nggak pernah ke rumahnya sih, cuman kayak tiba-tiba langsung gitu, Langsung kebaca ya. iya langsung kebaca gitu. Oh iya, rumahnya penuh dengan ini. Papanya kuat megang. Via bilang, Papanya ya. papanya kuat megang. Jadi gimana, aku harus gimana? Ya udah, banyak aja doa gitu. Kita kan hidup punya Tuhan, Via Iya. bilang. Baik-baik aja doa. Gimana cara aku lepasnya? Yang penting sabar. Via bilang, sabar, berdoa aja terus. Ya namanya ilmu magis. Iya, tapi syukurnya dia percaya sama Via kan. Awalnya dia bodo amat. Bodoh amat ya. Setelah dia merasakan Ada yang nggak ya, beres ya. yang udah Via bilang itu terasa sama dia, baru dia percaya. Baru dia percaya ya. Iya. Berarti kalau buat ini gimana ya bilangnya? Kalau ngelihat yang itu tuh Via nggak bisa. Ngeliat yang mana nih Bang Yang Dika? gaib nggak bisa kan? Kalau nggak ngelihat pengaruh ke sana kan? Enggak, cuman Enggak ya? kayaknya nerawang, lebih ke nerawang sih. Kalau ngelihat enggak. Enggak ya. Kalau lihat kayak indra keenam gitu ya, maksud Bang Dika kan, lihat setan. Enggak. Ya berarti ini memang murni ilmu yang kita pelajari secara psikolog bisa dibilang gitu kan? Bisa dibilang gitu, tapi ya kalau yang Via rasain mungkin ada itu sih kayak kelebihan, sesuatu kelebihan. Iya benar ya. sih, karena nggak semua orang bisa ngebaca karakter itu kan. Nah, untuk Via sendiri gimana? Kan misalkan ada cowok nih yang lagi dekat sama Via misalkan, tahu Via bisa ngebaca karakter kayak gitu, pernah nggak cowok tuh minder terus nggak ada kabar, ghosting kata orang sekarang kan? Oh, kalau yang itu enggak, malahan dia makin penasaran sama Via. Iya. Akhirnya jadian gitu. Awalnya malahan dia PDKT-nya tuh Bang Dika, dia minta bacain karakternya dia gimana, Modus ya. modusnya gitu. Modus ya. Terus akhirnya Ya Via ngerasa oh kayaknya bisa nih, ya udah. berarti enak juga ya. Enak Ya, juga kita ya bisa tahu ngebaca dia gimana karakternya. gitu kan. Kalau di abang tuh kalau bisa bagus sekali itu kan. Jadi abang kalau di fotografer nih di wedding abang bisa tahu nih ke depan kliennya bayarnya lambat nih bilang. Oh enggak gitu. Ini Curhat Jadi ya kita- Mas. curhat dikit-dikit diselitin. Iya. Termezo. Berarti alhamdulillah kan abang kita kan juga bisa ngelurusin ke netizen kan. Ternyata ilmu ngebaca karakter tuh bukan ngeramal. Iya Bukan benar. ngeramal kan. Karena abang kalau nggak dijelasin abang juga nggak tahu. Abang kira itu tuh sama kayak ngeramal. Enggak. Sama kayak ngeramal. Jadi rupanya ngebaca karakter itu tuh beda sama ngeramal ya. Rata-rata Via dari 100 orang nih yang Via baca karakternya, pernah ada yang meleset nggak? Meleset. Kalau sejauh ini ya Bang Dika, alhamdulillah belum. Belum ya? Alhamdulillah belum. Akurat ya. Oh, jadi pengen pula nih. Tapi kan sebenarnya kita tuh kepo aja kan, kepo aja kan, aja. karena si orang yang minta baca tadi itu dia lebih tahu dirinya sendiri kan. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya kan. Tapi ada orang yang nggak sadar dirinya itu sebenarnya gimana. Iya ada juga sih. Itu namanya nggak tahu diri. Ya kan. Tapi kalau untuk ngebaca ini gebetan palingan kan. Yang paling banyak itu. Iya, gebetan. Gebetan kan. Sempat sampai muak nggak Via? Muak Bang Dika. Karena abis dibaca satu bisa bacain lagi gitu. Gebetannya banyak. Tapi ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah lah. Bikin jadi punya banyak teman kan. Iya. Nah, yang kayak gini tuh yang jadi keluhan sama Via apa? Kan ini kan suatu kelebihan yang harus kita syukuri kan. Iya. Pasti di baliknya tuh ada hal negatif juga yang bikin kita juga nggak seperti orang-orang lainnya. Nah, yang Via rasain apa tuh keluhan dari kelebihan yang kayak gini? Ya kalau Via orangnya masih belum bisa ngontrol diri Bang Dika. Maksudnya tuh Via tahu dia sebenarnya orangnya gimana. Terkadang kalau Via nggak bisa ngontrol diri, Via keceplosan gitu ngomong. Contohnya gini, dia tuh orangnya terlalu sombong misalnya, Ya, misalkan. kan, terlalu sombong. Jadi Via itu kalau misalnya cuma bisa ngontrol diri, Via cuma menghindar. Tapi kalau udah nggak bisa ngontrol diri, Via ngomong ke dia. Ya kadang nggak sopan lah ngomongnya. Iya. Kalau kau sombong kayak gini terus mau jadi apa kau besok?
nggak akan menjadi orang. Kadang Via ngomong kayak gitu, pernah. Langsung ke orangnya. Iya. Dan itu Via langsung kayak merasa bersalah dan Via takut ngomong-ngomong kayak gitu tuh takut. Karena riskan juga kan. Orang minta baca karakter dia kan. Kita jumpa sama yang nggak tahu diri tadi kan. Dia karakternya banyak yang ke minus kan. Ya itu ya Via takut juga Bang Dika baca orang-orang yang kayak gitu. Dia maksa minta bacain kan. Maksa minta bacain sedangkan yang ada pada dirinya tuh yang jelek banyaknya gitu kan. Ya namanya manusia kan gitulah. Ya tapi dia maksa kan, tapi isi karakter dia tuh minus semua kan. Jadi pas kita sampein ke dia nggak terima kan. Itu takutnya. Dia marahnya ke kita kan. Iya. Nah kalau ini Via, pandangan masyarakat gimana? Via ngerasa dikucilkan atau merasa lebih sekarang setelah show off tuh ngerasa lebih diterima gimana gitu? Kalau yang Via rasain sekarang kayaknya orang yang mandang Via tuh ya sebagai Via aja gitu. Kalau teman-teman dekat gitu, kalau masyarakat ya mereka gini, oh dia bisa baca ini loh, cobalah gitu. Kalau masyarakat ya, kalau netizen. Terus kalau ada juga yang namanya pasti ada yang nerima, ada yang enggak gitu. Oh ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Kamu itu gini. Ada yang DM Via kayak gitu. Ada yang sampai kamu di DM. tahu apa sih gitu. Kita itu hidup bertuhan. Kamu nggak boleh ngeramal orang-orang kayak gitu. Ada yang nge-DM kayak gitu. Via kalau ada fake account yang nge-DM, bodo amat. Fake account berarti ada teman yang punya akun 2 kan. Buat satu lagi buat ngata-ngatain teman kan. Kayaknya iya sih Bang Dika. Kayaknya iya kan. Ya karena Via bilang tadi abang juga nggak tahu gimana pandangannya kan. Yang jelas kan kalau kita ngeramal ke depan berarti kita ngedahuluin Tuhan kan. Tapi kalau yang kita lihat kan itu kan opini kita kan. Nalar kan. Jadi kita ngebaca karakternya ya. Iya. Nah di Via nih ke depannya kan tadi sampai ngebuat press list kan. Sumpah itu bercanda aja Bang Dika. Bercanda. Abang kira beneran. Tapi emang Via buat. Maksudnya tuh nggak, ya ngapain juga orang minta bacain gitu kan. Kalau mau dibacain tuh ya udah langsung aja gitu, nggak usah dari handphone, capek ngetik tuh. Anjang Bang Dika. Ya price list tuh sebenarnya untuk menolak aja sih. Menolak secara halus. Iya. Itu. Oke deh, makasih banyak ya Via ya. Iya Bang Dika, makasih banyak juga. Obrolan baru, dunia baru, abang ketemu informasi baru. Karena abang nggak tahu kan. Abang pikirnya tuh kalau yang kayak gitu tuh memang ngeramal. Kalau ngeramal berarti dia ada jinnya kan. Via pernah sampai dibilang dukun. Ih sering Bang Dika. Via ini dukun, Via ini cenayang gitu kata orang. Iya kan, enak kan. Padahal orang tuh ya namanya kita tuh terlalu, netizen kita tuh sekarang terlalu cepat ngambil kesimpulan. Kan? Mungkin dia nggak tahu bahasanya mungkin. Yang lebih tepat ngebaca karakter beda. Nanti bilangin ke telinganya ngebaca karakter tuh beda sama ngeramal. Kan? Iya. Masa dia bilang ramal aku Via, apa yang mau diramal gitu. Orang nggak bisa. Orang yang namanya itu ya reading karakter. Membaca karakter ya. Iya. Oke deh, kayaknya informasinya udah lengkap nggak Via? Ya lengkap lah kayaknya ya. Iya, udah cerocos sana sini gitu kan. Bang Dika mau dibaca nggak? Enggak usah lagi, abang udah tahu dah. Coba tahu Bang Dika mau dibaca kan? Tahu biar tahu netizen Bang Dika. Kalau abang udah tahu abang kayak mana. Bagus lah itu Bang Dika. Abang yang sadar diri. Bukan yang nggak tahu diri tadi. Karena tadi abang bilang nggak tahu diri, takutnya abang nih nggak tahu diri nih katanya kan. Iya, tapi Bang Dika mau tahu nggak? Elemen Bang Dika itu dominannya api, air. Oh ya, kita nggak ada bahas itu ya Bang Dika ya? Iya. Nggak ada bahas belum, itu. Belum. Elemen Bang Dika itu dominannya air dan udara. Air dan udara. Ya itu bagus. Berarti dia terdiri dari air, udara. Besi, kayu, tanah, api. Api 6 ya. Iya. Berarti ngelebihin Avatar. Deng. Iya sih kayaknya ya. Nah, jadi abang cenderung ke udara dan air. Udara dan air. Nah, kalau udara dan air itu gimana? Dia kalau yang nggak bagus gimana?
bagus semua sih kayaknya kalau bisa ngontrol diri. Kalau air dan udara tuh kayak let it flow aja sih. Kalau yang api kan lebih ambisius. Oh gitu. Ya abang Iya nggak, pasrah Bang aja Dika? sih. Abang orangnya pasrah aja sih. Nggak gitu aslinya. Aslinya tuh nggak gitu. Iya, karakter sih. Bang Dika tuh lebih ke adem ayem aja. Ikut-ikut aja. Nggak gitu juga. Karena ada kan yang orang karakternya yang contohnya yang api nih. Kalau api kan dia lebih membara gitu, ambisius. Dia tuh lebih suka kalau dia tuh diakui orang gitu. Ada kalau yang besi itu keras kepala, keras hati. Tapi orangnya tuh bertanggung jawab dan kerja keras gitu. Oh gitu ya. Nah kalau apa kayu? Kayu itu dia lebih ceria tapi pemalu. Ceria Tapi pemalu. ya. Yang kayu itu biasanya kreatif orangnya. Cuman dia nggak bisa mengungkapkan. Terpendam ya. Iya terpendam. Terus kalau yang tanah itu ya 11-12 besi, cuman nggak sekeras besi. Masih bisa dilunain. Masih apa namanya? Dilunain. Yang tanah itu masih bisa lah dia ada rasa nggak enakan kalau untuk menolak gitu. Kalau yang besi ini dia ya keras gitu. Egonya lumayan tinggi sih. Ya. Terus ada lagi udara sama Air. Ya, kalau air itu dia kalau misalnya terlalu dominan air, itu orangnya berbahaya atau susah ditebak. Karena kan air itu pada umumnya ngikutin wadah. Iya. Ya gitu dia fleksibel. Fleksibel ya. Kalau yang udara itu ya adem aja, orang suka berteman sama dia. Terus jiwanya itu gimana ya? Udara ya, namanya udara ya. Iya. Ngikut Ayo, aja, seneng di mana aja. Kalau dia lagi adem, dingin, ya dia dingin aja bawanya ke orang-orang. Maksudnya tuh orang-orang suka gitu. Kalau misalnya udah menjadi kayak badai, adalah. Udah kacau ya. Kacau. Berarti salah satu yang susah ditebak air ya. Air. Kalau dominan di air berarti si manusianya susah ketebak kan. Saya ditebak. Kadang dia have fun, kadang dia murung. Kita nggak tahu sebenarnya isi hatinya, itu aja intinya. Tertutup ya. Ya cenderung tertutup. Bisa dibilang. Berarti semuanya itu terlukis dari mata dan dahi tadi. Apa itu aja? Kalau Via lihat iya. Tapi ada orang lain yang kayak Bang Dika bilang tadi, orang lihatnya dari telapak tangan. Dari telapak tangan. Kalau dari hidung nggak bisa, hidung, bibir. Nggak tahu, kayaknya bisa sih Bang Dika ya. Kayaknya bisa. Oke Via, makasih banyak ya. Abang jadi banyak tahu ilmu tentang ngebaca karakter tadi kan. Iya. Karena abang kira itu tuh semuanya tuh kan kita waktu kecil kan suka ngeliat zodiak tuh. Ngeliat zodiak kan, zodiak kan. Nah, di zodiak itu kalau kita baca Scorpio gini, kayaknya kita juga nih. Semuanya isinya kan pujian-pujian kan. Karena orang pasti ngerasa, oh, aku Aries misalnya kan. Kita lihat nih kamu ambisius. Oh, aku memang ambisius kan gitu kan. Nah, kita ngebacanya itu memang kayaknya semuanya memang pujian. Berarti gitu ya. Kalau yang di post ya Bang Dika nggak mungkin kan kita bilang aib buruknya. Iya benar. Betul banget. Makasih banyak nih buat Via yang udah mau datang berbagi cerita kan. Mudah-mudahan kedepannya lagi nih teman-temannya Via nih udah ditanyain sekali gebetannya, jangan ditanyain lagi. Nggak apa-apa kalau mau nanya ya, nggak apa-apa, tapi bayar. Canda bayar. Canda. Karena kita kan juga ada istirahatnya kan. Iya. Istirahatnya juga pasti. Makasih banyak buat Via yang udah datang ke podcast kami. Mudah-mudahan nih ceritanya ini bisa ngebuka mata teman-teman, mata, hati, pikiran dan telinga, biar tanggapannya tuh ke orang yang punya kelebihan tuh lebih positif kan Via kan. Karena kan dari Via bilang Via berani show off, berarti Via ngerasa bahwa itu tuh kayak kekurangan. Karena kalau kelebihan pasti kita berani show off kan. Iya. Ya kan, kayak orang bisa nyanyi pasti dia berani nyanyi kan. Karena dia nggak berani, karena dia ngerasa suaranya kurang bagus, makanya dia nggak berani show off kan. Nah, jadi lebih dihargai perbedaannya Via. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Makasih banyak buat Via yang udah datang ke sini. Semoga kalian suka video ini. Kalau bagi yang suka silakan di like. Kalau yang nggak suka silakan dislike aja, nggak apa-apa. Jangan dong. Jangan lupa di subscribe ya. Via ada ngebikin
YouTube juga enggak? Ada dulu Bang Dika, tapi nggak jalan. Kayaknya seru juga tuh kalau bikin soal itu kan. Bisa banyak kontennya kan? Bisa banyak. Kontennya. Jadi kalau nggak kehabisan, kalau kayak abang nih masih ada kehabisan narasumber bisa jadi kan? Enggak lah. Di Duri banyak. Podcast Bang Dika yang paling keren. Pes. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, makasih banyak buat Via. Sama-sama, Semoga Bang Dika. kedepannya makin sukses lagi ya. Amin Bang Dika juga ya. Dan Amin. keluarga. Amin. Oke. Podcastnya makin laris yang lihat. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.